Habib, ada seorang oknum Alawiyin yang membanggakan nasab dan mengatakan bahwa belajar dari satu orang sayyid lebih baik dari sekian ulama non-sayyid. Apakah hal ini sesuai dengan ajaran yang diusung oleh Rabithah Alawiyah? Itu justru satu ungkapan yang asing buat kita. Kita diajarin di dalam Thariqah Alawiyah ini, justru kita tidak boleh memuliakan orang yang dia itu tidak berilmu sekalipun nasabnya itu mulia. Itu ajaran Thariqah Alawiyah seperti itu. Dan itu pun juga termaktub di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab Fusul Ilmiah disebutkan tentang hal itu. Jadi kalau memang dia bukan orang yang berilmu, nggak boleh diagung-agungkan sekalipun dia itu punya nasab yang mulia. Nah sekarang gimana sikap kita? Jadi sikap kita, apabila ada seorang yang nasabnya mulia dan dia juga punya ilmu, maka ini komplit ini. Ya kita ambil ilmu dari dia, kita ikuti dia, kita ambil akhlaknya dia, kita jadikan dia sebagai suri teladan kita. Kemudian gimana kalau ada orang yang berilmu, berakhlak, namun dia tidak memiliki nasab yang mulia? Tetap kita ambil ilmunya dia, kita belajar dari dia, kemudian kita teladani akhlaknya dia. Sebagaimana para habaib pun juga berguru kepada yang non-habaib. Itu di antara guru-guru Thariqah Alawiyah itu sebagian para masyayikh. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, itu juga ada dari keluarga Al-Khatib, dan banyak keluarga yang lainnya nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang ada di Nusantara juga para alawin berguru kepada para ulama Nusantara. Nah, ada yang mengambil ijazah, kemudian ada yang datang dan belajar dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga, gimana kalau ada orang yang nasabnya mulia, sedangkan kelakuannya tidak baik? Gimana? Maka kita menghormati dia sekedar dalam dirinya ada keterikatan dengan zat yang mulia. Kita hormati sisi itunya. Namun untuk sikapnya nggak boleh diikuti, kemudian nggak boleh diagungkan. Kita ya sekedar hormat aja karena nasabnya mulia. Justru orang yang memang bisa untuk menasihati, itu dianjurkan menasihati dia. Nah, untuk mengingatkan kepada dia, jangan hanya bergantung kepada nasab. Bahwasanya nasab aja nggak cukup apabila tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya nasab mulia itu suatu kebanggaan, namun tidak boleh dijadikan alat untuk saling berbangga. Dan kita harus bisa memisahkan mana orang yang dia bicara atas nama pribadi atau dia bicara mewakili kelompok Alawiyin. Nah, orang yang bicara mewakili kelompok Alawiyin itu ataupun mewakili kelompok Rabithah Alawiyah, tentunya jelas dia bicara tentunya dengan perkataan yang resmi dan disiarkan di jaringan media sosial resmi daripada Rabithah Alawiyah, baru dia bicara mengatasnamakan Rabithah Alawiyah. Namun setiap orang bicara tentang Alawiyin tidak bisa dikatakan dia mewakili Rabithah Alawiyah apabila dia hanya berbicara di ranah pribadi milik dia sendiri, kemudian sekalipun itu untuk disebarluaskan.